Pembahasan tentang haid, babul haid, bab tentang haid. Imam Ahmad mengatakan, saya mempelajari kitab haid selama 9 tahun. Nah, insya Allah kita juga akan seperti Imam Ahmad, mempelajari kitab haid ini selama 9 menit. Karena ini pembahasannya ringkas, Pak. Ya, maka 9 menit insya Allah selesai. Ini menunjukkan susahnya bab haid, karena antara satu wanita dengan wanita yang lain haidnya bisa berbeda-beda. Nah, maka kata Imam Ahmad, saya sampai butuh 9 tahun untuk mendalami ilmu haid ini. Masya Allah, ini kesungguhan para ulama kita dalam mempelajari ilmu agama. Ya, kita bukan ulama, maka kita membahas yang gampang-gampang saja, sehingga insya Allah 9 menit selesai. Beliau mengatakan, lam ya'ti, tidak ada fi taqdiri aqallihi, di dalam menetapkan minimal haid wa aktsarihi atau maksimal haid, ma taqumu bihil hujjah, dalil yang bisa dijadikan hujjah. Jadi menurut beliau bahwa haid itu tidak ada batas minimalnya, tidak ada batas maksimalnya. Kalau mazhab Syafi'i mengatakan minimal haid itu masanya adalah 1 hari 1 malam. Maka kalau keluar darah kurang dari 1 hari 1 malam, mazhab Syafi'i mengatakan bukan haid, karena minimalnya sehari semalam. Kemudian mazhab Syafi'i mengatakan maksimal haid itu 15 hari. Sehingga kalau masih keluar darah lebih dari 15 hari, maka hari yang ke-16 itu menurut mazhab Syafi'i ini sudah dianggap darah rusak, bukan darah haid. Nah, hukumnya berbeda nanti. Kalau darah haid, wanita tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh jima. Tapi kalau darah rusak, maka dia tetap wajib puasa, dia tetap wajib sholat, dan dia boleh jima meskipun darahnya masih keluar. Kemudian beliau mengatakan, wa kadzalika, dan demikian juga at-tuhru, masa suci. Jadi haid, suci, haid. Nah, masa suci antara 2 kali haid ini menurut beliau tidak ada batas minimal, tidak ada batas maksimal. Kalau mazhab Syafi'i, suci dan suci ini ada batas minimal, batas maksimal. Mereka mengatakan minimal suci di antara 2 haid adalah 15 hari. Jadi sama dengan maksimal haid. Minimal suci sama dengan maksimal haid menurut mazhab Syafi'i. Tidak ada batasan untuk maksimalnya suci. Ini mazhab siapa? Syafi'i. Ini saya kenalkan mazhab Syafi'i karena rata-rata orang Indonesia bermazhab Syafi'i. Tapi sekarang kita membahas fikihnya Imam Syaukani. Lantas kalau tidak ada batas minimal maksimal, gimana caranya kita menentukan ini haid atau bukan? Beliau mengatakan, fadzatul 'adatil mutaqarrirah, wanita yang memiliki kebiasaan yang sudah pasti, ta'malu 'alaiha, maka dia beramal sesuai adatnya tadi. Jadi misalnya seorang wanita sejak remajanya dia mengalami haid itu 7 hari terus. Nah, suatu saat ketika usianya sudah tua, 40 tahun, haidnya sudah mulai tidak rapi lagi, kadang 10 hari, kadang 15 hari. Nah, maka caranya adalah 7 hari yang pertama itu dianggap darah haid, hari ke-8 dan seterusnya dianggap darah rusak. Kenapa? Karena itu hanya perubahan dengan sebab usia. Atau kadang-kadang seorang wanita jatuh dari motor, akhirnya darah haidnya tidak rutin lagi. Biasanya dulu 6 hari, sekarang 10 hari. Nah, yang dianggap haid 6 hari, 4 hari berikutnya dianggap darah rusak. Bagaimana kalau ada wanita yang tidak memiliki kebiasaan haid beberapa hari yang tertentu? Beliau mengatakan, wa ghairuha, yang tidak punya kebiasaan berapa hari, tarji'u ilal qara'in, maka dia kembali kepada qarinah, yaitu tanda-tanda darahnya. Damul haid, karena tanda darah haid itu adalah yatamayyazu an ghairihi, berbeda dari darah yang selain haid. Fatakunu haidhan, maka wanita ini dianggap haid idza ra'at damal haid, apabila dia melihat darah haid keluar dari kubulnya. Wa mustahadatan, dan dia dianggap mustahadah, yaitu darah rusak, idza ra'at ghairah, apabila dia melihat darah yang bukan darah haid. Nah, para wanita sudah tahu, Pak, darah haid warnanya apa, baunya apa, wanita tahu. Kalau laki-laki nggak tahu.
Kalau laki-laki ingin tahu, tanya sama istrinya, darah haid itu warnanya apa? Tapi Nabi sudah memberikan informasi dalam hadis yang sahih. Beliau mengatakan, idza kana damul haid, kalau datang darah haid, fa innahu damun aswad, darahnya itu merah, darahnya itu hitam. Nah, saya pernah bertanya kepada para wanita, apa maksud sabda Nabi, darah haid, darah hitam? Apakah seperti tinta? Nah, mereka menjawab, bukan Ustaz. Nah, maksudnya itu darahnya merah kehitam-hitaman, merah pekat. Oh begitu. Karena saya nggak pernah meneliti darah haid, Pak. Nggak pernah minta kepada wanita yang sedang haid, saya tolong minta darahmu sedikit mau lihat. Nggak pernah begitu. Nah, maka nggak tahu. Nah, maka dijelaskan oleh para wanita, ini maksudnya hitam itu merah kehitam-hitaman, merah pekat, merah apa ya, merah tua. Yu'raf, yang sudah diketahui oleh para wanita. Sebagian ulama membaca hadis ini ya'rif. Ya'rif itu berbau khas. Jadi boleh dibaca dengan bacaan ya'rif. Jadi dalam hadis pun ada dua bacaan sebagaimana dalam qiraah Quran. Tadi saya salat maghrib membaca qiraah yang lain selain Asim. Saya membaca mi wara'i jidar. Nah, itu jangan disalahkan, memang itu ada bacaan seperti itu. Nah, demikian juga di sini yu'raf, darahnya sudah diketahui oleh para wanita, atau ya'rif, darahnya itu berbau khas. Kemudian beliau mengatakan wahiya kathahirah, wanita istihadah, wanita yang darahnya rusak itu seperti wanita yang suci. Maksudnya apa? Hukum-hukumnya sama. Wajib sholat, wajib puasa, boleh jima dan seterusnya, sama dengan wanita suci. Wa taghsilu, dan dia harus mencuci atharat dam, bekas darah. Wa tatawaddau, dan dia berwudu likulli salatin, untuk setiap kali salat. Nah, bedanya cuma di sini aja. Kalau wanita yang suci boleh dia wudu untuk maghrib, kemudian untuk isya dia tidak wudu lagi karena dia masih suci. Tapi kalau untuk yang darahnya rusak ini tadi, maka maghrib wudu, isya juga harus wudu lagi meskipun masih suci. Karena dalam hadis riwayat Bukhari sangat jelas Nabi mengatakan tsumma tawaddai likulli shalah, kemudian berwudulah kamu untuk masing-masing salat. Maksudnya di sini masing-masing salat fardu. Jadi salat maghrib wudu, kemudian nanti salat isya wudu lagi. Tapi kalau salat maghrib wudu, kemudian setelah itu antara maghrib sampai isya dia salat sunnah 10 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, ini nggak perlu wudu terus, nggak perlu. Karena wudunya salat sunnah setelah maghrib itu sudah dicukupi dengan wudu pada salat maghribnya. Demikian juga kalau dia tahajud, bangun malam berwudu, sudah cukup untuk seluruh tahajudnya sampai subuh. Nah, nanti kalau mau salat subuh wudu lagi. Qala wal haid, adapun perempuan yang haid itu la tusalli, tidak boleh salat, wala tasumu, tidak boleh puasa. Di sini beliau hanya menyebutkan 2, semestinya ditambah lagi wala tatuf, tidak boleh tawaf. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Aisyah ketika Aisyah itu haid, beliau mengatakan waqdi ma yaqdil hajj, lakukan wahai Aisyah apa saja yang dilakukan oleh orang haji, boleh sa'i, boleh, ghaira alla tatufi bil bait, tapi kamu jangan tawaf di Ka'bah. Wala tusalli, juga kamu jangan sholat. Nah, berarti yang dilarang 2, tawaf sama sholat, tambah 1 lagi puasa. Kenapa tawaf juga tidak boleh? Karena tawaf itu menurut Nabi sama dengan sholat. Bedanya tawaf boleh bicara, sholat tidak boleh bicara. Bedanya itu aja. Beliau mengatakan wala tuta, tidak boleh dijima oleh suaminya hatta taghtasila, sampai dia mandi ba'da tuhri, setelah dia suci. Jadi wanita haid untuk bisa jima harus memenuhi 2 syarat. Syarat pertama, dia harus suci dari haidnya. Syarat kedua, dia harus mandi. Kalau dia hanya cuci saja bagian farjinya tapi belum mandi, maka masih belum boleh jima. Dalilnya dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surat apa? Al-Baqarah ayat 222. Ini nomor cantik, Pak. Wala taqrabuhun, janganlah kalian itu mencampuri istri, menjima, hatta yathurn, sampai mereka itu suci. Lah mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi mengatakan kalau Allah mengatakan jangan kumpuli istri sampai mereka suci,
Berarti kalau sudah suci boleh jima meskipun belum mandi. Itu mazhab Hanafi. Nah, kita bantah, enggak begitu Pak. Tetap dia harus mandi dulu. Kenapa? Karena dalam bacaan yang lain, wala taqrabuhunna hatta yattahharun. Nah, bacaannya begitu. Jangan kumpuli istri yang haid sampai mereka itu yattahharun, mereka bersuci alias mandi. Nah, maka di sini ada dua qiraah, dan dua qiraah sama-sama mutawatir, sama-sama bisa dijadikan dalil. Apalagi Allah mengatakan fa idza tatahharna, kalau para wanita itu sudah bersuci alias mandi, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, silahkan jima mereka, enggak apa-apa. Nah, maka yang benar harus memenuhi dua syarat, suci dan mandi. Kita tidak mengikuti mazhab Hanafi di sini karena mazhab Hanafi menyelisih qiraah yang satu tadi. Kemudian beliau mengatakan wa taqdi, dan wanita haid ini harus mengqadha atau mengganti asyam, puasa. Jadi untuk salat tidak diganti, tetapi untuk puasa diganti. Dalilnya dua. Pertama dari sisi nalar, puasa wajib diganti. Kenapa? Karena hanya 1 bulan, dan biasanya wanita haid ini hanya 6 hari, sehingga dia utangnya hanya 6 hari. Ini mudah diganti. Tetapi salat itu banyak sekali. 1 hari 5 kali sholat. Sementara kalau dia haidnya 6 hari, berarti 5 kali 6, 30 kali sholat. 30 kali sholat ini sesuatu yang berat kalau harus diulang oleh wanita yang haid. Nah, maka muncul kaidah para ulama mengatakan al-masyaqqatu tajlibu at-taysir. Kondisi berat itu menyebabkan hukum yang memudahkan. Nah, makanya Islam sangat indah. Wanita haid tidak wajib mengganti sholatnya. Seandainya wanita haid wajib mengganti sholatnya, Masya Allah, utang 30 kali sholat Pak. Sak kemengi sholat 30 kali. Hanya 1 kali aja 10 menit biasanya enggak khusyuk, apalagi 30 kali sholat. Khusyuknya hilang kabeh nih. Kemudian dalil yang kedua, sabda Nabi SAW atau hadis Nabi SAW. Rasul SAW tidak pernah memerintahkan wanita yang haid untuk mengqadha salatnya. Aisyah mengatakan kunna nahid, kami para sahabat biasanya haid bersama Nabi SAW. Fala ya'muruna bihi, lalu Nabi tidak menyuruh kami untuk mengqadha salat. Au qalat fala naf'aluh, kami tidak ada yang mengganti salat. Nah, karena itu Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat wanita haid tidak mengganti salatnya. Siapa yang mengatakan wanita haid mengganti salatnya berarti adalah fi'atun minal khawarij, berarti dia termasuk kelompok khawarij yang sesat, sebagaimana Syiah, sebagaimana Mu'tazilah, sebagaimana Qadariyah, dan kelompok-kelompok sesat yang lain. Alhamdulillah kita diberi petunjuk oleh Allah untuk mengikuti akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terakhir yang akan kita bahas pada malam ini, faslun, pasal fi ahkamin nifas, tentang hukum-hukum nifas. Jadi ringkasnya, wanita itu mengalami 3 macam darah yang keluar dari kubulnya. Pertama darah haid, kedua darah nifas, ketiga darah rusak. Darah haid dengan darah nifas dihukumi sama, yaitu sama-sama tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh jima. Adapun darah rusak dihukumi beda, wajib sholat, wajib puasa, boleh jima. Nah, sekarang darah haid definisinya apa? Darah haid adalah darah yang keluar secara normal dan sumbernya dari bagian dalam rahim. Nah, maka sumber keluarnya darah haid itu sudah berbeda dari darah yang lain. Maka kalau darah rusak sumbernya bukan dari bagian dalam rahim, laisa min qa'rir rahim. Nah, maka hukumnya juga berbeda. Darah rusak adalah selain dari darah haid dan darah nifas. Nah, sekarang tinggal darah nifas yang belum kita pelajari. Darah nifas adalah darah yang keluar dengan sebab kelahiran. Kata-kata dengan sebab kelahiran menimbulkan 2 macam tafsir para ulama, sehingga para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan dengan sebab kelahiran berarti maksudnya setelah kelahiran.
setelah melahirkan keluar darah. Nah, ini darah nifas. Pendapat yang saya pilih adalah pendapat yang kedua, bahwasanya maksud darah yang keluar dengan sebab kelahiran itu adalah darah yang keluar baik setelah melahirkan atau sebelum melahirkan, tetapi yang bersambung dengan kelahiran tadi. Makanya ulama mazhab Hanafi mengatakan 1 hari atau 2 hari sebelum kelahiran itu sudah dianggap darah nifas. Nih. Artinya gini, seorang wanita yang sudah keluar darahnya, kemudian sudah dibawa ke bidan, keluar darah. Ini kapan kelahirannya bidan? Nah, ini kira-kira 2-4 jam lagi misalnya. Nah, bidannya kan mengetahui dengan melihat kondisinya. Diperkirakan 24 jam lagi. Nah, berarti itu sudah dianggap darah nifas. Maka dia tidak sholat, dia tidak puasa, dan dia tidak boleh jima. Nah, bagi yang berpendapat ini bukan darah nifas karena belum lahir, boleh jima. Loh, kenapa jima? Padahal sudah keluar darah begitu. Ya biar cepat metu bayinya itu. Ya boleh. Terserah panjenengan mau ikut pendapat yang mana. Kalau mazhab Syafi'i yang saya tahu, darah nifas itu darah yang keluar setelah lahir. Jadi kalau belum lahir bukan darah nifas. Dikumpuli boleh, gendang metu, enggak apa-apa. Mazhab Syafi'i loh ya. Kalau ibunya mau loh ya. Yang enggak mau jangan dipaksa, masa istri diperkosa. Beliau mengatakan wan nifasu, dan nifas itu aktsaruhu maksimalnya arba'una yauman, 40 hari. Nah, jadi nifas ini ada kesepakatan ulama maksimalnya 40 hari, nggak bisa lebih. Sehingga kalau ada wanita masih keluar darahnya pada hari ke-41 itu dianggap darah rusak, dia boleh jima, dia wajib sholat, dia wajib puasa. Ini sudah kesepakatan para sahabat. Karena itu jangan menyelisih kesepakatan para sahabat. Karena kesepakatan ulama salaf itu adalah bisa dijadikan dalil. Mari saya buktikan bahwa ulama sudah sepakat. Diriwayatkan oleh Imam Turmudi, Ummi Salamah istri Nabi mengatakan, kanatin nufasa adalah para wanita nifas, tajlisu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam arba'ina yauman. Mereka itu duduk tidak sholat selama 40 hari maksimalnya. Kemudian dijelaskan oleh Imam Turmudi, waqad ajma'al ahlul ilm, para ulama sepakat. Siapa ulama siapa? Min ashabin Nabi, sahabat Nabi, tabi'in, demikian juga tabi'ut tabi'in, bahwasanya wanita nifas itu tada'us shalah, meninggalkan sholatnya arba'ina yauman, maksimalnya 40 hari, enggak boleh lebih. Illa antara tuhra qabla dzalik, kecuali kalau dia suci sebelum 40 hari. Jadi batas minimal nifas enggak ada, adanya batas maksimal. Seandainya dia melahirkan anak, kemudian keluar darah 5 menit, setelah itu darah berhenti, ya sudah 5 menit sudah wajib sholat, sudah boleh hubungan intim. Jadi Masya Allah, Islam sangat indah. Maksimal nifas dibatasi 40 hari. Coba Pak, kalau nifas itu tidak dibatasi 40 hari, bagaimana para suami? Nelongso wis hari ke-41 wis pikirannya mumet wis mikir golek liyane neh. Apalagi makanannya sate, nah, susah nih. Maka kita tidak mengikuti mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i mengatakan maksimal nifas 60 hari. Kita jawab enggak setuju. Kenapa enggak setuju? Pertama, Anda menyelisihi kesepakatan para sahabat. Yang kedua, menyiksa para laki-laki itu. Kemudian beliau mengatakan wala hadda, tidak ada batasan li aqallihi, untuk minimalnya nifas, enggak ada batasan. Pernah orang bertanya, bagaimana kalau wanita disesar? Apakah dia juga mengalami nifas? Ya saya tanya, apakah keluar darah dari kubulnya? Kalau keluar darah dari kubulnya berarti dia nifas. Kalau tidak keluar darah dari kubulnya berarti tidak nifas. Nah, karena itu wanita kalau setelah disesar dilihat pada kubulnya, biasanya keluar darah, tetapi memang lebih ringan atau lebih sedikit daripada yang lahirnya normal. Maka tetap mengalami nifas kalau keluar darah. Beliau mengatakan wahwa, dan nifas itu kal haidhi, seperti haid. Jadi hukumnya sama. Kenapa nifas dihukumi sama dengan haid? Karena Nabi menyebut haid dengan istilah nifas.
berarti hukumnya sama. Rasulullah pernah ketemu Aisyah dalam kondisi menangis. Maka Aisyah ditanya, "Ma laki? Kenapa kamu Aisyah menangis?" "Anufisti, apakah kamu nifas?" Maksudnya, apakah kamu haid? Nah, jadi Aisyah nangis gara-gara haid. Kenapa? Dengan sebab haid dia tidak bisa melanjutkan ibadah hajinya, maksudnya tidak bisa tawaf. Nah, maka dia nangis. Nah, di sini beliau menyebut haid dengan istilah nifas karena itu berarti nifas sama haid hukumnya sama. Wallahu a'lam bissawab. Inilah yang dapat kita pelajari pada malam hari ini, benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sisa waktu kita buka pembahasan tanya jawab.